Nah, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, Lause, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Hari Minggu. Kalau hari Minggu itu biasanya kita ngapain ya Lause ya? Pastinya Ibadah dong. Oh iya benar. Hari Minggu artinya kita beribadah. Gak kerasa ya Lause ya adik-adik. Kalau misalnya kita udah melewati dari Senin sampai Sabtu. Sekarang kita mau beribadah. Nah adik-adik kalau beribadah yang baik itu bagaimana? Kita harus siap. Kita harus menyiapkan Alkitab, buku, alat tulis. Dan yang paling penting apa Lause? Hati kita harus siap. Gadgetnya dipakai untuk beribadah saja ya adik-adik. Kalau ada notifikasi dari yang lain-lain diabaikan dulu saja. Kita mau mulai beribadah. Sebelum kita mulai, Lause mau ajak semua adik-adik untuk tenangkan hati dan pikiran. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Lause yang pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami masih boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dari Senin sampai hari ini. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, Kau yang boleh pimpin setiap ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarkan kami fokus, berikan kami hati yang boleh menikmati ibadah-Mu. Biar sungguh kami mau menikmati ibadah walaupun gak bisa bertemu seperti biasanya. Pimpin ibadah kami Tuhan, kami mau mulai dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, siapa yang di sini sedang bersemangat? Coba yang lagi sukacita Lause boleh lihat senyumnya. Nah kita sama-sama mau naikkan pujian. Oh sukacitaku. Adik-adik pasti tahu lagunya semua kan? Yuk yang sama-sama tahu kita nyanyikan dengan semangat dan ikutin gerakan lause-lausenya. Oke? Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, lompat adik-adik, penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sama-sama lompat. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya
udah capek belum? Losa-losa udah capek belum? Belum, Losa. Belum. Nah, kita mau naikkan pujian satu lagi. Lausa mau adik-adik juga Lausa kita nyanyikan lebih semangat lagi. Dengan penuh sukacita dan ikutin gerakan Lausanya ya. Kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya selalu. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling andalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia Putar semua. paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku Love-nya. cinta. Sekali lagi. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Sekali lagi. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Sekali lagi. Dia paling aku cinta. Yeay. Udah capek belum Losa? Masih belum dong, Losa. Masih belum. Oke, kita mau simpan tenaga kita untuk dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau siapkan hati untuk dengarkan firman. Kita naikkan pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. kita ulang dari awal. Tuhan Kau gembala kami,
adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Tadi udah memuji Tuhan kan? Nah, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke, langsung pimpin, kan ikutin dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, walaupun kami hanya di rumah saja, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus Gembalaku. Nah, mari kita buka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya di Yohanes 10 pasal 11 sampai 18. Oke. Nah, gembala. Gembala. Apa ya itu gembala? Gembala. Apa ya gembala? Gembala adalah orang yang menjaga, merawat, memberi makan domba dan bertanggung jawab mencari dombanya jika ada domba yang hilang. Nah, pagi-pagi seorang gembala akan pergi membawa kawanan dombanya ke padang rumput yang sangat luas. Di sana domba-dombanya akan makan, mencari rumput untuk dimakan. Nah, pada malam hari gembala akan membawa pulang para domba-domba. Nah, ketika para gembala mengarahkan para domba-dombanya, ketika dia menghitung, ada yang kurang, ada yang hilang dombanya. Gembala akan mencari dombanya yang hilang itu. Dia akan mencari sampai ketemu. Nah, lihat, ada domba yang ada di atas bukit. Nah, Yesus menyatakan sebagai gembala yang baik. Nah, tentunya kita adalah domba-dombanya. Tuh lihat di gambar, ada domba yang terluka, kakinya terluka. Nah, Yesus sebagai gembala yang baik, dia menggendong domba-dombanya, menggendong domba yang terluka itu. Nah, ayo kita buka Alkitabnya di Yohanes 10 ayat 11. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, kemudian di Yohanes 10 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. "Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba itu lalu lari. Sehingga serigala menerkam dan beraikan domba-domba itu." Lanjut di ayat 13, "Ia berlari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Nah, kita kembali lagi di ayat 12. Ada kata seorang upahan. Apa ya seorang upahan itu? Seorang upahan adalah orang yang dibayar untuk menjaga domba-domba. Dia tidak memiliki domba, tapi dia dibayar untuk menjaga para domba-domba. Nah, apa ya bedanya seorang upahan dan seorang gembala yang baik? Nah, bedanya itu terletak ketika mara bahaya datang. Ketika serigala datang menerkam domba, seorang upahan akan lari. Pertama kali yang dia lakukan, dia akan meninggalkan domba-domba itu lalu dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia akan meninggalkan domba-domba itu dan dia gak peduli dengan itu. Karena domba-domba itu bukan miliknya. Tapi berbeda dengan seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik, ia akan berdiri paling depan lalu dia akan menghadang setiap serigala yang akan datang dan dia akan menyelamatkan para domba-dombanya. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya itu terluka. Dia akan memastikan domba-dombanya itu aman. Dia akan akan berkorban, dia akan mengorbankan nyawanya agar domba-dombanya itu selamat. Wow, sungguh baik ya seorang gembala. Nah, mari kita buka di
di Yohanes pasal 10 ayat 14. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Nah, adik-adik tahu domba itu adalah binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan gembala untuk menuntun dia. Nah, adik-adik, coba kalian pikirkan, kenapa ya Tuhan Yesus memilih domba untuk menggambarkan setiap kita? Kenapa enggak binatang yang kuat aja kayak serigala, kan garang. Terus apalagi gajah, kan hebat ya kalau gajah. Terus apalagi macan, harimau yang gagah gitu. Kenapa Tuhan memilih domba? Nah, jawabannya adalah domba itu melambangkan setiap kita yang gak berdaya. Setiap kita yang suka tersesat seperti domba. Makanya kita memerlukan gembala. Gembala kita yang baik adalah Tuhan Yesus. Gitu adik-adik. Nah, makanya kita gak perlu takut, kita gak perlu bimbang, kita gak perlu khawatir dengan apa yang kita alami. Karena kita punya gembala yang baik. Oke. Nah, Yesus ingin kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati dan taat. Selalu ikut dengan gembala yang baik. Yesus mau kita dengar suara Tuhan Yesus. Nah, adik-adik udah hampir 3 bulan lebih ya kita di rumah. Kita mengikuti anjuran pemerintah, kita hanya stay at home, kita sekolah dari rumah, kita menjaga kesehatan kita dari rumah, kita minum vitamin, mencuci tangan, menjaga kesehatan. Nah, terus pasti kalian jenuh ya kan? Pasti kalian, aduh kapan ya ini semua berakhir? Kapan ya virus corona ini hilang? Kapan ya virus corona ini berakhir gitu? Pasti kalian mikir, aduh aku pengen ketemu teman-teman. Pasti kalian sudah rindu kan? Sudah rindu pingin jalan-jalan ke mall. Sudah rindu ingin ibadah bersama lause-lause dan teman-teman yang lain. Nah adik-adik, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Kenapa ya Tuhan izinkan kita mengalami ini? Kita hanya di rumah saja, virus di luar tidak aman. Kita merasa takut kalau kita keluar gitu kan. Nah, ketika Lause renungan, Lause mendapat jawaban bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Pasti ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan. Coba adik-adik renungkan lagi. Selama ini kita setiap hari masih sibuk. Pagi-pagi kita sekolah, terus pulang sekolah langsung les. Terus pulang les udah malam, kita gak punya waktu lagi buat Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan mau pakai kondisi ini untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan rindu kita datang bersekutu dengan Dia. Nah, makanya adik-adik, selama kita di rumah aja banyak waktu yang kita punya. Nah, pakai waktu itu untuk bersekutu sama Tuhan. Ajak Koko, ajak Cece, ajak adik-adik kita, ajak papa dan mama untuk duduk diam, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu dengan kita. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Jangan fokus dengan apa yang kita hadapi sekarang. Tapi fokuslah dengan Tuhan. Pandanglah ke Tuhan dan berserahlah. Karena kita gak perlu takut. Karena Ia adalah gembala kita yang baik. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Kita takut. Tapi sebagai orang yang percaya, kita tahu gembala kita. Kita tahu kita aman bersama Tuhan Yesus. Gitu. Nah, coba kalian renungkan, coba tanya pada diri kalian sendiri, tanya sama Tuhan. Tuhan, hari-hari ini membuat aku semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dengan Tuhan?
selama kita 3 bulan setengah, ya kan, di rumah aja. Kita punya banyak waktu. Dulu kita beralasan, Tuhan aku sibuk, pulang sekolah sudah capek Tuhan. Nah, selama ini kita punya banyak waktu. Nah, hari-hari ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dengan Tuhan. Coba tanya. Nah, adik-adik, Lose mau sedikit kesaksian. Ketika Lose saat teduh, Lose ditegur sama Tuhan. Lose merasa semakin hari Lose semakin jauh dengan Tuhan. Lalu Tuhan menegur, selama ini Lose terjebak. Ada hal yang mengikat Lose jauh dengan Tuhan. Apa itu? Selama sekitar seminggu sampai 2 minggu ini, Lause berpuasa untuk tidak memainkan sosial media. Tidak main Instagram dan YouTube. Karena hal itu mengikat Lause, membuat Lause semakin jauh sama Tuhan. Membuat Lause asik dengan dunianya Lause sendiri. Lause sangat suka stand up comedy, suka hal-hal yang membuat bikin Lause tertawa gitu. Nah, hal itu membuat Lause semakin jauh sama Tuhan. Nah, Lause ditegur sama Tuhan. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, handphone atau gadget itu baik atau tidak baik untuk kita? Ayo jawab, baik atau tidak baik? Mana suaranya? Oh, pasti ada yang jawab, baik Lause. Ada yang jawab, tidak baik Lause. Nah, jawabannya adalah baik dan tidak baiknya itu tergantung dari penggunaannya. Nah, kalau kalian pakai gadget kalian untuk cari lagu-lagu rohani, buat belajar, cari info-info tentang sekolah, terus kalian nonton film tokoh-tokoh Alkitab. Nah, itu baik untuk kalian. Nah, ketika handphone itu tidak baik, itu ketika kalian lupa sama waktu. Kalian gak bijaksana menggunakan HP kalian. Kalian terlalu asik dengan dunia kaliannya sendiri. Nah, ketika kalian main HP, kalian jadi lupa makan, jadi lupa mandi, malas mandi. Terus kalau papa dan mama ngomong, gak didengerin, dicuekin. Ya kan? Nah, itu tidak baik. Itu membuat kita semakin jauh sama Tuhan. Kita harus kembali lagi pada firman Tuhan agar Tuhan memperbaharui hidup kita. Ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik, kita harus datang sama Tuhan dan kita minta ampun sama Tuhan. Dan minta Tuhan tolong kita agar kita bisa semakin lebih baik lagi dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan dan semakin mencintai akan Tuhan. Nah, dan kita harus jadi domba yang taat sama gembalanya, taat dengan suara gembalanya gitu. Nah, mari kita ambil Alkitabnya kita akan ayat hafalan. Nah, sebelum itu langsung mau ingetin lagi, adik-adik kalian gak perlu takut, kalian gak perlu bimbang, kalian gak perlu khawatir lagi karena kita punya gembala yang baik. Tuhan mengasihi kita, Tuhan seperti domba, Tuhan kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan rela memberikan nyawanya buat setiap kita. Oleh sebab itu kita gak perlu takut lagi. Kita gak perlu takut lagi, kita gak perlu bimbang lagi. Kita hanya dengarkan suara gembala kita. Oke, nah mari kita ayat hafalan di Yohanes pasal 10 ayat 11. Oke, sudah siap? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, dihafalkan ya, jangan lupa. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Langsung akan pimpin doa, kalian ikutin dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah buat setiap kami. Boleh menegur setiap kami. Tuhan, berikan kami hati yang mau taat kepada Tuhan. Berikan kami hati
yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Jadikan kami domba-domba yang taat akan suara para gembalanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa taat, bisa menjadi domba yang peka dan dengar dengan suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Ibadah kita sudah selesai minggu ini. Lalu saya mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan. Kami masih boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi domba-domba yang taat, domba-domba yang peka untuk mendengar suara-Mu. Ajar kami, berikan kami kekuatan Tuhan untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuntun kami Tuhan di aktivitas selanjutnya, kami menyerahkan hidup kami untuk minggu-minggu ke depan, Kau yang boleh pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, jangan lupa minggu depan ikut ibadah lagi. Dah.